wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati, kita taatimi bersama Ketua Yayasan Pendidikan Sunan Bonang Al-Mukarram Bapak Haji DRS Hasanuddin. Beliau tentu selain sebagai pengasuh, sebagai ketua yayasan, beliau juga adalah guru kami. Jadi Pak Ciasan Kak Dinto, guru Najen Gula ketika di SMA Ibrahimi Sukorjo. Beliau adalah guru kami, mengajar mata pelajaran PPKN waktu itu, dan sekaligus wali kelas kami waktu kami kelas 3 SMA Ibrahimi. Maka kami sebagai murid, bukan sebagai anggota dewan, kami hadir ke sini kepada beliau. Maka tentu kami menyampaikan salam hormat, salam takdim kami kepada beliau. Saya kula hormati segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama. Mungkin yang hadir pada kesempatan ini ada dari unsur MWCNU, ada dari unsur Ranting NU, dari unsur Muslimat NU. Terima kasih hadirnya semuanya, para kiai, para tokoh, para ustadz, ustadzah. Sekali lagi kalau tidak mengurangi rasa hormat dan gula, dan setegena dan gula tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya hormati pengurus harian DPC P3 Kabupaten Situbondo, Ustadz Qadir, mewakili pengurus DPC yang mendampingi kami. Saya hormati Adinda Haji Rasid selaku calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Situbondo, Dapil 3, Dapil Jangkar Arjasa, dan seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini, teman-teman dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Minta, kenapa sedikit persyaratan saya bisa keangku untuk nikah mendapat bantuan keangku untuk melanjutkan kuliah. Persyaratannya kan apa kan misalnya melalui apa kantor saya nikah, jadi kantor saya karena banyak kan tuh. Jadi kantor saya ampun dari SMA nikah mau kuliah kantor saya kan untuk sendiri biaya kantor saya. Nah, dibanding kantor saya ketika kantor saya Ibu Zainia kantor saya menumpang kantor bisa minta kantor. Padahal persyaratannya kantor saya bisa aku untuk mendapat bantuan aku untuk melanjutkan kuliah. Saya ada Ibu Zainia yang kami hormati, juga rekan-rekan siapapun sorry mungkin langsung bisa juga ampun disampaikan oleh Bu Haji Zainia. Pakai ya. Yang bakal dan yang mulia di selain yang magola di Sekaria orang bertok kenyang demorandan samakin mungkin mulai timing lanjut kolegi Pati Sabri kalau guna di pasaraya dengan MI kelak ampun banyak disampaikan oleh Bu Haji Zainia bahwa mensekolahan atau yayasan Sunan Bonang atau sampai atau sakabon pasti beri. Reses kali ini Bu. Ya, karena kebetulan tempat reses ini itu adalah tempat kami dulu mengabdikan diri sebelum saya menjadi anggota DPRD baik kabupaten ataupun provinsi. Jadi saya mengabdi di sini sekitar 9 tahun. Maka tentu bagian kewajiban kami adalah mengawal beberapa hal yang dalam tanda kutip walaupun dari ketua yayasan tidak memberikan atensi secara fokus itu apa, tetapi insya Allah kami siap untuk bersinergi dan
mengawal apa yang menjadi kebutuhan dari yayasan. Jadi intinya kalau kita lihat tadi itu kan bagaimana, karena saya komisinya pendidikan, bagaimana tidak ada dikotomi antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta. Bagaimana pendidikan swasta juga yang lebih kepada kemandirian di dalam mengelola lembaga pendidikan, ini justru bagaimana mendapatkan porsi perhatian yang lebih. Kalau lembaga negeri itu kan hampir secara keseluruhan infrastruktur itu menjadi support dari pemerintah, baik tingkat kabupaten atau provinsi. Tapi lembaga swasta kita dengar sendiri, itu ada beberapa infrastruktur itu justru secara swadaya dan mandiri itu dibiayai oleh yayasan. Maka itu menjadi kewajiban saya sebagai orang yang mengabdi di sini untuk juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari yayasan. Bu, Jawa Timur kan jenengan salah satu penggagas Perda Fasilitas Pondok Pesantren. Seperti apa, Bu? Di Pitubodo kan banyak pesantren, Bu. Makanya itu kemarin kami termasuk salah satu pansus yang merumuskan perda itu hingga kemudian disahkan. Maka tentu harapan kami dan tentu harapan banyak pondok pesantren yang kita Situbondo itu wilayahnya itu adalah lebih banyak pondok pesantren dan banyak pendidikan formal dan non formal itu ada di bawah naungan pondok pesantren. Bagaimana perda ini bukan memiliki daya tekan eksekusi kebijakan anggaran. Kalau kebijakan regulasi kan sudah, tetapi jangan kemudian pondok pesantren hanya di PHP bahwa sudah ada payung hukum yang akan menjadi payung terhadap pengembangan pondok pesantren. Harus ada porsi anggaran yang jelas, slotnya itu jelas untuk pengembangan lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Kami dengan informasi peraturan gubernurnya itu sudah, jadi kalau perda sudah, pergub sudah, kami di tingkat provinsi juga akan, di tingkat kabupaten akan mendorong agar Situbondo itu juga punya perda itu tentang fasilitasi pengembangan pesantren, tapi di tingkat provinsi Jawa Timur ini punya kekuatan untuk melakukan eksekusi anggaran dan itu jelas dituangkan di dalam